Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah saham Telkom hancur? Ini kesempatan atau bahaya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat, harga saham TLKM di tahun 2024 sudah turun 35% dan ditutup pada angka 2.580. Penurunan ini merupakan salah satu penurunan terbesar sepanjang sejarah saham TLKM IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang kinerja Telkom sudah sejelek itu? Ataukah ini merupakan kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang? Kita lihat sekilas terkait beberapa saham yang mampu menghasilkan net income di atas 15 triliun selama tahun 2024 dalam waktu 6-9 bulan terakhir ini. Dan kita bandingkan dengan book value yang mereka miliki. Kamu bisa lihat di sini, saham TLKM memiliki net income sekitar 17,6 triliun dengan book value 1,88 kali. Jika kita bandingkan dengan beberapa saham, sebut saja ADRO yang mampu menghasilkan laba 17,9 triliun tapi punya PBV yang lebih rendah yaitu 1,06 kali. Ada juga saham BNI meskipun net income-nya sedikit lebih rendah yaitu 16,3 tapi PBV-nya lebih rendah dari Telkom cukup signifikan yaitu 1,18 kali dan UNTR 1,15 kali. Di sini kamu bisa lihat bahwa dengan kondisi seperti ini saham TLKM ini sebenarnya bisa dikatakan berada pada titik yang tidak terlalu menarik karena berada pada persimpangan antara net income yang tinggi tapi memiliki PBV yang bisa dikatakan tanggung karena lebih tinggi dibandingkan saham-saham lain seperti ADRO dan BBNI yang mungkin menawarkan peluang yang lebih menarik dari aspek valuasinya dan jika dibandingkan dengan net income yang berhasil mereka capai. Sekarang kita lihat sekilas terkait rasio keuangannya. Pertama dari aspek net profit marginnya yang mencapai 16,02%. Net income-nya turun 12% dan dividend yield sekitar 6,94% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Kemudian dari aspek kinerja keuangan, kita lihat sekilas untuk kinerja Q3 tahun 2024. Pertama dari aspek total pendapatan yang mengalami penurunan yang berdampak pada laba bersih yang juga mengalami penurunan. Meskipun begitu, kinerja di Q3 tahun 2024 ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2022, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2021. Tapi jika dilihat dalam jangka waktu 6 tahun terakhir, bisa dikatakan kinerja Telkom belum terlalu menurun, tapi juga tidak mengalami peningkatan, sehingga bisa dikatakan relatif stabil meskipun sedikit fluktuatif dari tahun ke tahun. Kemudian kita lihat dari aspek harga sahamnya selama 10 tahun terakhir. Saat video ini dibuat harganya adalah 2.580 dan jika kita bandingkan harga ini mirip seperti harga pada tahun 2020 saat terjadi krisis di mana harga sahamnya juga turun dari angka sekitar di atas 4.000 turun hingga ke angka 2.500. Begitu juga dengan tahun sekitar tahun 2015. Itu artinya harga saat video ini dibuat untuk saham TLKM bisa dikatakan sebagai harga yang cukup rendah jika ditarik dalam waktu 10 tahun terakhir. Meskipun kita tidak tahu apakah harga ini akan kembali berbalik naik atau malah lebih turun lagi. Tapi di sini adalah penentuannya di mana harga dalam 10 tahun terakhir memang angka terendahnya berada pada kisaran sekitar 2.500-an sehingga ini merupakan suatu momen yang krusial. Kita lihat apakah harga saham Telkom mampu naik lagi atau malah mengalami penurunan hingga mencapai di bawah 2.500. Bagaimana dari aspek PBV-nya? Meskipun harga saham Telkom ini mirip seperti tahun 2020 dan 2015, tapi secara PBV bisa dikatakan PBV saat video ini dibuat merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir dengan angka sekitar 1,88 kali. Itu artinya sebenarnya saham Telkom ini masih menghasilkan pertumbuhan kinerja karena dengan harga saham yang sama, PBV-nya menjadi lebih rendah. Sebagai perbandingan, kamu bisa lihat PBV pada tahun 2020 sekitar 3 hingga di atas 2,5 kali. Tapi saat video ini dibuat hanya tersisa 1,88 kali. Begitu juga dengan tahun 2015 dengan harga saham yang sama sekitar 2.500. PBV saham Telkom ini berada pada kisaran sekitaran di atas 3,5 kali. Itu artinya dari tahun 2015 ke tahun 2024 sebenarnya kinerja saham Telkom ini masih mengalami pertumbuhan khususnya dari aspek ekuitasnya. Bagaimana dari aspek probabilitas? Kamu bisa lihat dalam 20 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2005 sampai tahun 2024 saat video ini dibuat
kinerja saham Telkom masih bisa dikatakan merupakan kinerja terburuk sejak tahun 2005. Tentu saja kita harus menunggu data hingga bulan Desember. Tapi jika melihat data hingga bulan November, saat video ini dibuat, dengan penurunan harga saham sekitar 34%, ini merupakan kinerja terburuk sejak tahun 2005. Memang dulu pada tahun 2008 pernah turun 31,34%, dan pada tahun 2020 pernah turun 16,62%. Tapi di tahun 2024 ini meskipun tidak terjadi krisis, harga saham Telkom turun sangat signifikan, yaitu 34% hingga video ini dibuat. Nah, sekarang kita akan lihat sekilas terkait kinerja hingga Q3 tahun 2024 saham ini. Pertama kita lihat dari jumlah asetnya. Kamu bisa lihat terjadi sedikit penurunan jumlah aset dibandingkan 31 Desember tahun 2023. Mayoritas aset berasal dari aset tetap yang juga mengalami penurunan. Untuk saldo kas perusahaan juga mengalami penurunan dari 29 menjadi 24,5 triliun di Q3 tahun 2024. Kita bandingkan saldo kasnya sebanyak 24,5 dengan jumlah liabilitasnya, baik itu jangka pendek 74,9 dan jangka panjang 55,8. Secara total, liabilitas perusahaan tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi yang menjadi catatan di sini, dengan saldo kas yang mereka miliki hanya 24,5, hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun adalah 74,9, sehingga mereka tentu butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Kemudian kita bandingkan dengan jumlah liabilitas 130 triliun ini dan jumlah ekuitasnya yang mencapai 135 triliun. Itu artinya memang secara nominal liabilitasnya belum sebanyak dengan ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Tapi bisa dikatakan hampir mendekati karena 130 dibandingkan dengan 135. Untuk aspek ekuitas juga tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana dari aspek laba ruginya? Pendapatan usaha mengalami peningkatan meskipun tipis dibandingkan tahun 2023. Dan untuk laba usahanya sayangnya mengalami penurunan. Kenapa? Karena kenaikan pendapatan ini tidak bisa diimbangi dengan kenaikan beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi. Ada juga kenaikan dari beban karyawan yang mengalami kenaikan. Begitu juga dengan beban interkoneksi. Untuk detailnya kamu bisa lihat penjelasan pada penjabaran yang ada pada slide ini. Dan secara garis besar, laba Telkom mengalami penurunan dari 19,4 menjadi 17,6 untuk laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk hingga Q3 tahun 2024 ini. Kesimpulan, saham TLKM sebenarnya menarik karena masih punya kinerja yang cukup baik meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi sayangnya, jika membandingkan antara laba dan valuasi dengan PBV sekitar 1,8 kali, pemegang saham masih diberikan tawaran untuk memilih saham lain dengan pencapaian laba yang setara dengan Telkom tapi punya PBV yang lebih rendah. Kita tadi sudah membahasnya. Hal itu membuat saham Telkom ini seperti masih berada pada posisi yang tanggung. Apalagi jika melihat histori harga. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, harga saham Telkom bergerak pada range tertentu. Tidak mencetak all-time high yang baru, tapi tidak juga turun mencapai all-time low yang baru. Setidaknya hingga video ini dibuat di bulan November. Jadi menurut saya, jika kamu masih ragu dengan saham ini, mungkin bisa wait and see terlebih dahulu sambil menunggu pergerakan harga dan kinerja full year tahun 2024. Apakah nanti Telkom akan menawarkan valuasi yang lebih menarik dengan laba yang jauh lebih besar? Kita tunggu saja hasilnya hingga akhir tahun ini. Sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin menarik dan bisa berguna bagi kamu. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Saat ini saya mau bahas satu topik fresh yang mungkin belum banyak kamu tonton, yaitu analisa manajemen. Kebanyakan konten hanya bahas dari sisi keuangan dan angka. Tapi tahukah kamu, manajemen merupakan poin yang sangat memegang peranan penting dari pertumbuhan atau tidaknya suatu perusahaan. Alasannya sederhana, karena mereka yang menjadi kapten kemana arah perusahaan ke depannya. Oh iya, jika berbicara tentang manajemen, di sini saya memperkecil ruang lingkupnya dari sisi direktur dan komisaris saja. Bagi kamu yang belum tahu beda dari direktur dan komisaris, mudahnya, direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dan terlibat langsung di dalam operasional bisnis. Sedangkan komisaris biasanya berfungsi sebagai pengawas yang mengawasi aktivitas perusahaan. Nah, terkait analisa manajemen, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kamu fokuskan. Poin-poin itulah yang akan dibahas dengan lebih detail pada video ini. Untuk itu, nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Poin pertama, manajemen dijabat oleh pemilik perusahaan.
Kalau misalnya kamu ditawarkan pada dua pilihan investasi rumah makan. Rumah makan A dikelola langsung oleh pemiliknya, sedangkan rumah makan B dikelola oleh bukan pemiliknya. Kamu lebih tertarik untuk berinvestasi di rumah makan yang mana? Mayoritas dari kita mungkin akan memilih rumah makan A karena dikelola langsung oleh pemiliknya. Alasannya sederhana, karena pemilik tentu berharap usahanya terus maju dan bukan malah bangkrut. Sedangkan jika dikelola oleh bukan pemilik, dia tidak ada beban karena bukan yang memiliki usaha tersebut. Saya ingin memperjelas statement tadi, di mana yang saya maksudkan adalah pemilik usaha masih terlibat dalam bisnis perusahaan, entah secara langsung sebagai direktur ataupun hanya mengawasi sebagai komisaris. Mungkin ada pihak lain yang punya keterampilan yang lebih hebat dari pemilik itu sendiri dan menjadi bagian dari manajemen. Tentu tidak masalah dan hal itu sangat lazim terjadi. Tapi intinya, apakah pemilik dari perusahaan itu masih di dalam atau tidak? Contohnya adalah perusahaan PT Indofood atau INDF yang dimiliki oleh Grup Salim. Kalau melihat susunan manajemen, bisa dilihat bahwa Pak Antoni Salim menjabat sebagai Presiden Direktur Perusahaan. Yang artinya, beliau sebagai pemilik perusahaan masih terlibat langsung di dalam aktivitas operasional usaha. Dengan kata lain, arah perusahaan mau dibawa kemana, itu masih tergantung keputusan dari Presiden Direktur yang juga merupakan pemilik perusahaan. Contoh lain adalah PT Avia Avian dengan kode Avia. Seperti yang kamu tahu, perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Tanoko. Jika dilihat dari susunan manajemen, Pak Hermanto Tanoko masih menjabat sebagai Presiden Komisaris perusahaan. Artinya, meski beliau tidak masuk ke dalam susunan direksi, tapi Pak Hermanto masih melakukan fungsi pengawasan karena menjabat sebagai Presiden Komisaris. Poin kedua, regenerasi kepemimpinan. Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu punya bisnis dan bisnis itu berkembang pesat, kamu berencana untuk mewariskan bisnis itu kepada siapa? Apakah anak, teman dekat, atau rekan bisnis yang jago? Mayoritas dari kita mungkin akan memilih mewariskan bisnis kepada keluarga, dalam hal ini mungkin saja anak. Artinya kita juga harus pertimbangkan aspek manajemen dari sisi regenerasi kepemimpinan. Apakah usaha tersebut sudah dipersiapkan pengganti kepemimpinannya? Seharusnya sudah ada antisipasi kepemimpinan yang dipersiapkan untuk melanjutkan usaha yang sedang berjalan. Tentunya diharapkan pemimpin di masa depan itu masih merupakan bagian dari pemegang saham mayoritas, seperti istri, anak, dan lain-lain. Hal itu merupakan satu poin penting, mengingat untuk menjembatani satu pemimpin kepada pemimpin yang baru bukanlah hal yang mudah. Kamu tentu sudah pernah mendengar mitos tentang bisnis, di mana kira-kira bunyinya seperti ini. Generasi pertama membangun, generasi kedua mempertahankan, dan generasi ketiga menghancurkan. Pertanyaannya, kenapa statement itu ada? Jawabannya sederhana, karena kurangnya persiapan regenerasi. Setiap generasi punya cara pandangnya masing-masing, karena kita hidup pada tren yang berbeda. Jika dulu generasi 90-an senang nonton TV, generasi sekarang seringnya nonton YouTube, TikTok, dan tayangan digital lainnya. Itu hanya dari sisi lifestyle saja, bagaimana dari sisi bisnis. Tentu setiap orang punya cara pandangnya masing-masing, begitu juga dengan kepemimpinan. Untuk itulah kita perlu mencari perusahaan yang regenerasi kepemimpinannya baik. Caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan melihat apakah penerus tahta usaha sudah terlibat langsung di dalam bisnis itu atau tidak. Seharusnya jika tongkat estafet kepemimpinan itu sedang dipersiapkan, penerus itu sudah mulai dilibatkan di dalam aktivitas usaha. Biasanya sudah memegang jabatan-jabatan yang strategis, entah itu kepala divisi, direktur, dan lain-lain. Contoh, seperti yang sudah kamu tahu, Bank BCA dimiliki oleh Grup Jarum atau keluarga Hartono. Jika melihat susunan manajemen perusahaan, kamu akan temukan bahwa ada nama Hartono yang menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan, yaitu Pak Arman Hartono. Dari sini kita bisa melihat bahwa tongkat estafet regenerasi kepemimpinan itu sudah dipersiapkan untuk perusahaan besar berskala internasional seperti Bank BCA. Contoh lain adalah ICBP yang merupakan anak usaha dari INDF. Kamu bisa lihat nama Pak Axton Salim yang menjabat sebagai direktur perusahaan. Dengan kata lain, regenerasi kepemimpinan untuk bisnis ICBP sudah dipersiapkan oleh Pak Antoni Salim. Poin ketiga, frekuensi rotasi kepemimpinan. Poin ketiga yang ingin saya bahas adalah frekuensi penggantian pemimpin. Untuk menilai bagus tidaknya perusahaan, salah satu caranya adalah dengan melihat seberapa sering direksi dan komisaris perusahaan itu berubah. Logikanya sederhana, jika pemimpin perusahaan itu bagus, kenapa sedikit-sedikit harus dilakukan perubahan? Artinya tentu ada penyebab kenapa penggantian itu dilakukan. Jika karena pemimpinnya melakukan tindakan yang tidak benar, misalnya korupsi, tentu hal itu sudah jelas-jelas salah.
Tapi apabila tanpa alasan jelas terjadi perubahan terus-menerus, itu bisa jadi signal bagi investor untuk menganalisanya. Apakah karena manajemen saat ini membuat pencapaian perusahaan di bawah ekspektasi pemiliknya, ataukah ada hal lain yang menjadi penyebabnya? Nah, berkaitan dengan manajemen, selain 3 poin tadi, ada beberapa hal juga yang sebaiknya kamu pertimbangkan untuk dianalisa. Saya sudah pernah buat videonya, agar lebih jelas silahkan nonton hingga selesai. Semoga ada informasi baru yang diperoleh dan berdampak positif terhadap pertumbuhan portofoliomu. Pada video ini saya tidak akan bahas lagi ke 5 poin tadi, tapi saya tertarik untuk membedah satu cara analisa yang belum banyak dibahas orang, yaitu bagaimana menilai manajemen perusahaan itu bagus atau tidak. Topik ini tidak sering dibahas karena biasanya kita hanya melihat dari aspek keuangan dan harga saham saja. Tapi pada video ini, saya ingin fokus berbagi cara analisa kepada kamu untuk menilai apakah manajemen perusahaan itu orang yang bertanggung jawab atau tidak. Ingat, manajemen merupakan orang tertinggi yang memimpin perusahaan secara langsung, sehingga keputusan yang mereka ambil tentu akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Jadi, pastikan kamu tidak pilih saham yang manajemennya kacau. Poin pertama, cari tahu siapa saja direksi dan komisaris serta latar belakangnya. Di zaman teknologi ini sudah banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencari tahu siapa saja direksi dan komisaris perusahaan, serta bagaimana latar belakangnya. Entah dari laporan tahunan, aplikasi sekuritas dari Google, dan lain-lain. Sebagai contoh, ini merupakan daftar manajemen BRI yang saya kutip dari laporan tahunan BRI tahun 2023. Kamu bisa lihat untuk nama-namanya berdasarkan tampilan berikut ini. Sebagai contoh, ini merupakan profil singkat dari Presiden Direktur Bank BRI atas nama Pak Sunarso. Beliau menjabat di BRI sudah 2 periode, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 dan tahun 2023 sampai tahun 2028. Kamu bisa lihat beberapa informasi penting tentang manajemen perusahaan di laporan tahunan atau sumber data yang lain. Di sini terlihat pengalaman beliau yang mana memiliki beberapa pengalaman yang strategis. Ada juga rangkap jabatan yang beliau miliki hingga saat laporan tahunan ini dibuat. Jadi kamu bisa pelajari bagaimana pengalaman kerja manajemen perusahaan sebelum menjabat di perusahaan sekarang dan rangkap jabatan apa saja yang dia miliki. Poin kedua, lihat kinerja keuangan perusahaan saat manajemen itu menjabat. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah dengan melihat kinerja perusahaan saat manajemen itu memegang jabatan strategis di perusahaan. Ini bertujuan untuk mengukur prestasi manajemen baru saat menduduki posisi penting di perusahaan. Apakah laba perusahaan terus tumbuh, turun, atau tetap? Kita bisa menganalisa hal ini dengan membandingkan tahun menjabat manajemen itu dengan kinerja keuangan terutama laba di tahun tersebut. Mungkin akan lebih relevan jika mengambil data 1 tahun setelah menjabat, karena tentu dibutuhkan proses waktu yang tidak singkat untuk melihat hasil kebijakan dan kepemimpinan dari mereka. Kita akan gunakan contoh Presiden Direktur BRI yang tadi sebagai perbandingan. Ini merupakan data historikal laba yang saya kutip dari laporan tahunan BRI. Kamu bisa lihat perbandingan laba BRI sebelum dan saat Pak Sunarso menjabat sebagai Presiden Direktur. Menarik kan, dengan nominal laba yang semakin besar, persentase pertumbuhan laba malah jadi lebih besar. Saat tahun 2015, BRI mencatat laba 25,3 triliun dan naik sekitar 35% menjadi 34,3 triliun di tahun 2019. Sedangkan saat Pak Sunarso menjabat mulai tahun 2019, di tahun 2019 tadi laba BRI adalah 34,3 triliun rupiah dan tumbuh menjadi 60 triliun rupiah di tahun 2023. Itu artinya terjadi kenaikan sekitar 74% dari tahun 2019 ke tahun 2023. Ini menarik, dari yang awalnya hanya tumbuh 35% selama 5 tahun, di tahun 2019 hingga tahun 2023, laba BRI naik 74%, kenaikan yang sangat luar biasa. Dari data ini saja bisa dilihat bahwa perusahaan punya pertumbuhan yang sangat baik sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Memang di tahun 2020, labanya sempat turun menjadi 18,6 triliun karena krisis. Tapi hal itu bisa dimaklumi karena hampir semua perusahaan besar juga mengalaminya. Malah menurut saya ada poin plus dari data ini, karena Pak Sunarso menjabat sebagai Presiden Direktur pada tahun 2019, berarti beliau langsung menghadapi tantangan krisis 1 tahun setelah menjabat. Hal ini menunjukkan kehebatan beliau untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks
dan membuat BRI terus tumbuh sebagai pemenang hingga bisa mencetak angka laba 60 triliun di tahun 2023. Menariknya lagi, saat Pak Sunarso menjabat sebagai Presiden Direktur hingga Q1 tahun 2024, BRI masih konsisten menjadi perusahaan publik yang mencetak laba terbesar di Indonesia. Pencapaian ini tidak main-main karena merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Bukan hanya karena cetak laba terbesar, tapi konsisten mempertahankan sebagai perusahaan yang bisa hasilkan laba terbesar di Indonesia. Poin ketiga, amati corporate action yang dilakukan manajemen saat harga saham turun. Apakah mereka peduli kepada pemegang sahamnya? Kamu harus lihat tindakan apa yang dilakukan manajemen saat harga saham turun. Apakah mereka peduli atau tidak? Sebagai contoh, BRI dan ADRO merupakan dua perusahaan yang memiliki corporate action buyback saham saat harga saham perusahaan ini turun signifikan. Ini merupakan salah satu contoh yang baik dari manajemen, karena mereka peduli dengan harga saham dan tentunya juga peduli kepada pemegang saham, sehingga mereka melakukan buyback atas terjadinya penurunan harga saham yang signifikan. Poin keempat, lihat di laporan tahunan apakah manajemen memiliki saham perusahaan yang mereka pimpin. Apakah kepemilikan saham mereka terus bertambah, tetap, atau malah berkurang? Logikanya, jika mereka percaya dengan perusahaan yang dipimpin, seharusnya kepemilikan saham mereka terus bertambah juga dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat di sini, di tahun 2021 tepatnya pada 31 Desember, jumlah kepemilikan saham Pak Sunarso adalah 1,8 juta. Naik menjadi 2,3 di tahun 2022 dan naik menjadi 3,2 per Desember tahun 2023. Itu artinya dalam 3 tahun terakhir, kepemilikan saham Pak Sunarso konsisten tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menarik, karena berarti beliau memiliki kepercayaan kepada perusahaan yang dipimpinnya. Artinya, beliau bukan hanya sekedar memimpin, tapi juga menjadi pemegang saham dari perusahaan yang dia pimpin. Poin kelima, apakah manajemen masih punya hubungan dengan pemegang saham pengendali? Apabila manajemen masih punya hubungan dengan pemegang saham pengendali, menurut saya pribadi itu adalah suatu hal yang baik. Karena secara tidak langsung, kebijakan-kebijakan yang akan diambil tentunya mempertimbangkan kepentingan pemegang saham pengendali juga. Hal ini bisa berdampak positif kepada pemegang saham minoritas dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham atas perusahaan itu. Sebagai contoh, berdasarkan data yang ada di Google, diketahui bahwa kepemilikan saham Presiden Direktur ADRO atas nama Pak Boy Thohir cukup besar, karena berada di atas 5%. Hal ini berarti bisa dikatakan Presiden Direktur ADRO merupakan salah satu orang penting dari pemegang saham besar di perusahaan yang dipimpinnya. Menurut saya ini merupakan hal positif yang bisa kita temukan dari saham ADRO. Berarti perusahaan ini masih dipimpin oleh orang yang punya hubungan dengan pemegang saham. Pertama, rebalancing portofolio. Kamu cek lagi saham-saham yang ada di portofolio, apakah sudah tepat atau belum. Jika sudah tepat, apakah harga beli yang kamu beli sudah masuk akal atau tidak. Jangan sampai sahamnya memang bagus, tapi harganya terlalu mahal. Alhasil tetap jadi tidak optimal. Nah, poin pertama yang bisa kamu manfaatkan dari kenaikan harga di bulan Juli adalah rebalancing portofolio. Caranya dengan menjual saham-saham yang salah, baik secara fundamental yang kurang baik dan harga yang terlalu mahal. Tentunya dengan melihat lagi, jika dijual saat ini bagaimana dampaknya terhadap portofolio. Jika misalnya saham itu masih floating loss di atas 50% dengan porsi yang besar dari total portofolio, tentu saja hal itu akan sangat besar untuk dijual. Tapi semua kembali lagi kepada kamu. Apakah kamu tetap bertahan dengan saham yang kurang baik dan mahal, tapi masih ada rasa khawatir, ataukah jual semua saham itu dan merasa lega karena sudah tidak ada beban apa-apa? Silahkan tentukan sendiri sesuai dengan strategi dan cara investasi kamu. Kedua, take profit jika sudah perlu. Dengan harga saham yang naik, kamu mungkin sedang merasakan floating profit. Apabila kondisi ini terjadi, pilihan ada dua, yaitu di hold atau take profit. Apabila kamu melihat kondisi tahun 2024 masih harap-harap cemas, mungkin bulan Juli ini bisa jadi kesempatan untuk take profit. Tujuannya agar kamu punya jumlah cash yang lebih banyak dan bisa beli saham apabila terjadi koreksi. Tapi ingat, ini dengan catatan kamu melihat tahun ini masih mengkhawatirkan. Apabila kamu merasa kondisi tahun 2024 baik-baik saja, malah saya tidak menyarankan untuk take profit tapi di hold saja. Artinya semua kembali lagi kepada kamu. Mau hold atau take profit silahkan saja. Yang jelas, bulan Juli ini cukup baik jika kamu mau jual saham untuk memegang cash.
Lalu pertanyaannya lagi, bulan Juli kan probabilitas kenaikannya sangat bagus. Tapi kalau saham di portofolio masih rugi, bagaimana? Kembali lagi, bulan dengan probabilitas tinggi bukan berarti kamu 100% bisa profit. Apabila kamu salah pilih saham sejak awal atau beli saham dengan harga yang terlalu tinggi, mungkin saat ini masih floating loss. Bahkan ketika banyak orang lain sedang bahagia karena bisa profit. Lalu solusinya bagaimana? Kalau saya pribadi, selama saham itu saya yakin bagus dari berbagai aspek dan rutin bagi dividen, saya akan santai saja. Mungkin bulan Juli kamu belum dapat profit, tapi bukan berarti kamu selamanya tidak bisa dapat profit kan? Akan ada masanya di mana kamu pun bisa merealisasikan profit dari saham yang dibeli. Yang perlu dilakukan hanya sabar menunggu. Tidak usah iri dengan orang-orang yang saat ini sedang pamer profit, tapi fokus saja kepada kinerjamu sendiri. Jika harga turun, kamu bisa lakukan average down bertahap. Fokus kumpulkan dana tambahan dari active income dan terus update kinerja perusahaan yang terbaru. Apabila cara ini dilakukan terus-menerus, kamu memperbesar kemungkinan bisa profit di kemudian hari. Tapi dengan catatan, sahamnya bagus. Ini hanya berlaku bagi saham-saham yang punya fundamental bagus, baik dari sisi manajemen, komposisi hutang, pencapaian laba, konsistensi dividen, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana jika sahamnya sudah terlanjur salah? Jawaban saya hanya satu, yaitu kamu harus merelakan. Jika saham yang kamu beli dari awal memang sudah salah, berarti kamu harus siap menanggung kerugian. Entah itu salah karena fundamental jelek, atau salah karena beli di harga yang terlalu tinggi. Yang jelas, kamu harus punya mental yang lebih kuat untuk menerima kenyataan bahwa telah salah pilih saham. Ingat, saham yang bagus pada 10 tahun yang lalu belum tentu akan bagus saat ini. Begitu juga saham yang bagus saat ini, belum tentu akan terus bagus hingga 10 tahun ke depan. Artinya kita harus selalu update kinerja terkini perusahaan, agar bisa mengetahui informasi terbaru mereka. Tujuannya agar jika ada force major, kita bisa dengan lebih cepat mengambil action dan tidak terjebak pada situasi yang lebih sulit. Intinya, saya mau sampaikan kepada kamu bahwa pasar saham sangat menarik. Kamu yang saat ini sedang profit, belum tentu tahun depan akan profit juga. Begitu juga kamu yang sedang rugi. Mungkin saat ini kamu lagi rugi banyak, tapi bukan berarti tahun depan kamu akan juga rugi. Saham sangat dinamis, banyak hal yang bisa berpengaruh terhadap berhasil tidaknya kamu di instrumen ini. Jadikan semua kejadian sebagai pelajaran dan terus belajar dari ilmu dan pengalaman. Niscaya kamu yang saat ini sedang rugi, nantinya bisa pelan-pelan bangkit dan merasakan profit juga. Entah itu profit dari capital gain ataupun dividen. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.